Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sebelum memulai sekolah minggu online kali ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari, dan pada saat ini kami akan sekolah minggu online. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Yesusku yang baik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ya, tetap luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita mengucap syukur ya, walaupun masih dalam pandemi kita tetap bisa bertemu, walaupun masih dalam online. Ya, kita mestinya rindu juga ya, kita bisa ketemu langsung begitu ya. Tetapi apa daya. Kita tetap berharap, kita berdoa agar misalnya usaha-usaha pemerintah vaksinasi, kemudian hal-hal lain gitu ya, itu bisa mempercepat kita keluar dari pandemi ini. Makanya kita tetap berdoa, berharap pada Tuhan, dan juga kita mesti tetap menjaga ya, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Kalau tidak sangat perlu, tidak usah keluar rumah gitu. Marilah kita mulai sekolah minggu kita ini. Mungkin kita sudah memuji Tuhan, kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Bapa, Tuhan telah menganugerahi kami dengan kesehatan, dengan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk orang tua kami, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami boleh bersekolah minggu, dan saat ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memberi hati kami yang subur, bagaikan tanah yang subur yang boleh benih-benih itu tertanam dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang mendengarkan, juga yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini saya, Gunarto ya, mau bercerita sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau di dalam Alkitab itu, ini adalah sesuatu dikatakan paling penting, ya, yaitu apa? Yaitu kekasih, ya, kayak gambar di situ ya. Kita buka, dan itu juga ayatnya itu sangat mudah diingat, ya. Kasih itu dari 1 Korintus 13 dan ayatnya 1 sampai 13 juga. Ya, angkanya bagus gitu ya. Jadi 1 Korintus 13 1 sampai 13. Nanti kamu bisa baca ya, baik Alkitab yang tertulis gitu ya, ataupun dari HP. Baik anak-anak, nanti kamu baca ya. Nah, di dalam kasih ini itu dikatakan adalah kasih yang paling penting gitu ya. Jadi ada hukum Tuhan yang sangat utama. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, ya pokoknya dengan segenap semua dari kita itu untuk mengasihi Allah Bapa kita. Kemudian yang kedua yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dua hukum Tuhan itu yang sangat utama, dan di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus itu semua hukum itu ada di dalam situ. Nah, kasih itu apa gitu ya? Nanti kita akan belajar ya. Jadi kasih itu panjang sabar ya. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong, tidak mengunggulkan diri. Nah, paling gampang ya, kalau menghafal kadang-kadang susah ya. Dan tadi itu paling gampang adalah kita buat nyanyian. Jadi kita kalau nyanyi itu kita bisa hafal. Ya, nanti kita akan nyanyikan atau belajar lagu tentang kasih. Oke. Nah, anak-anak, cerita minggu lalu kamu masih ingat nggak? Iya. Waktu itu Bu Tutina punya waktu itu Bu Tina mengajarkan tentang kita ini adalah bagaikan anggota gitu ya. Jadi jemaat atau di sana Bu Tina mengajarkan satu keluarga itu merupakan satu anggota. Kalau ada yang sakit, ya semua jadi ikut sakit gitu ya. Kemudian langsung ya yang lainnya bisa menggantikan sehingga aktivitas atau tugas-tugas kita bisa terlaksana. Nah, untuk bisa itu kita harus antar anggota itu kita harus saling menghormati, harus saling mengasihi, harus saling menolong, dan kita mesti menguatkan. Kalau ada yang sakit ya,
Ya tentu saja kita mesti berdoa paling sedikit ya, karena kita mau menengok kadang-kadang tidak boleh begitu ya. Jadi kita ada perhatian, kemudian kita bisa berdoa. Nah, terima kasih juga ya buat yang telah menjalankan tugas yaitu berdoa, yaitu Elena, Jessica, Nathan. Yang lain mana? Ayo, kamu boleh ya. Saya mungkin tidak mengirimkan itu, tapi saya yakin kamu berdoa buat teman-teman kalian juga ya, buat orang tua, rajinlah berdoa begitu ya. Baik, di tempat lain ya, saya menerima tugas yang dikasihkan guru kepada muridnya. Itu menarik sekali anak-anak. Di GKI lain ya, di sekolah minggu yang lainnya begitu ya. Guru sekolah minggu itu menyarankan itu agar murid-murid anak-anak sekolah minggu ini itu mempraktekkan berbuat baik ya, melaksanakan kasih itu, kasih yang diperintahkan Tuhan itu. Jadi tidak hanya tahu ya, hafal, tetapi dipraktekkan ya, seperti Tuhan Yesus pernah ceritakan. Jadi perumpamaan, kalau orang yang tidak mempraktekkan itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir ya, rasanya gampang jadi ya, tiba-tiba cepat banget rumah itu jadi. Nah kemudian kalau orang yang mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus itu mendirikan rumah, tapi itu di atas batu ya, jadi punya fondasi yang kuat. Nah perbedaannya apa anak-anak? Ketika ada bencana ya, ada banjir datang, ini kalau kamu lihat TV banyak ya, ada kebanjiran di mana-mana begitu ya. Nah itulah ujiannya. Orang yang tadi itu tidak mempraktekkan itu, rumahnya diletakkan di atas pasir. Begitu ada banjir datang, itu langsung roboh rumah itu. Tetapi orang yang mendirikan rumahnya di atas fondasi yang kuat, di atas batu karang begitu ya, itu karena banjir nggak apa-apa gitu ya, tahan uji. Nah itulah pentingnya mempraktekkan. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu dihayati, tidak dihayati aja ya, dihidupi. Dihidupi itu adalah kita tuh jadi hidup oleh ajaran itu, mempraktekkannya gitu. Nah menarik ya, teman saya itu memberi kabar itu ada banyak gitu ya, tetapi ada 3 aja tuh yang cukup menarik, yang dia mengisahkan apa yang telah diperbuatnya, berbuat baik itu. Nah kayak apa ya? Oke, saya bacakan ya. Yang pertama itu dari anak sekolah minggu yang bernama Bella. Bella itu menulis ceritanya itu seperti ini, menarik nih ya. Saya mempunyai seorang adik laki-laki berusia 6 tahun. Dia sangat lucu dan lincah. Ada saja lakunya yang membuat saya tertawa. Dia juga sangat suka menggoda saya. Nah, suatu sore saya sedang mengerjakan tugas menggambar dengan menggunakan cat air. Tiba-tiba adik saya itu berlari datang ke arah saya. Ia terpeleset dan jatuh dan menumpahkan cat air itu di atas gambar yang sedang saya kerjakan. Saya sangat marah karena gambar yang sedang saya kerjakan, yang memakan waktu yang lama itu menjadi rusak. Catnya luntur tak karuan. Namun saat saya melihat adik saya menangis kesakitan, saya menjadi kasihan kepadanya. Saya merangkulnya dan mengobati lukanya. Walaupun dia telah menghancurkan gambar saya, namun dia tetaplah adik saya.
dan saya sayangi dan saya memaafkannya. Nah, anak-anak, bagus banget ya. Mestinya Bella ini marah gitu ya, karena pekerjaan yang lama, mungkin dengan teliti dia kerjakan, sudah makan waktu lama, itu rusak gitu. Tetapi ketika si adik ini nangis kesakitan gitu ya, ada rasa belas kasih gitu ya, kasihan gitu ya, sehingga yang mestinya marah itu tidak jadi marah. Ingat ya, kasih itu tidak pemarah atau pelaku kasih itu tidak marah ya gitu ya, tapi penuh kasih. Makanya Bella ini telah mempraktekkan, jadi dia tidak marah ya melihat adiknya yang kesakitan itu. Marahnya diganti dengan sesuatu yang bagus ya, yaitu mengobati, memeluknya, mengatakan tidak apa-apa lah, kamu tetap adikku yang ku sayangi, dia bilang gitu ya. Bagus banget ini ya. Oke. Bagus nggak anak-anak? Ya, nanti tak ya bilangkan nih ada kesan bagus gitu. Nah, yang kedua itu teman-teman Bella ini ya, teman kamu juga nih, namanya Andi. Saya bacakan ya laporan dia. Siang itu saya menunggu ibu pulang dari sekolah. Namun ibu tidak datang-datang juga. Karena saya lapar, saya membeli kue di kantin sekolah dan nanti akan dimakan pada waktu sambil menunggunya. Saat saya mau duduk, saya memperhatikan ada seorang anak duduk di gerobak sampah. Bajunya sangat kotor dan lusuh. Ia duduk sendirian di gerobak itu di pinggir jalan dekat gedung sekolah. Melihat anak itu, saya merasa kasihan. Lalu saya menghampirinya dan saya memberikan kue yang saya beli tadi. Anak itu menerimanya dengan sangat gembira dan dia langsung memakannya dengan lahap. Saya senang sekali melihatnya dan saya lupa kalau saya sendiri itu lapar. Bagus banget ya. Andi ini juga telah memberikan makanannya gitu ya. Dan ternyata memberi itu sukacita ya. Kasih itu memberi, tidak meminta aja ya. Jadi kayak tangan gitu ya. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima. Tapi Tuhan mengatakan lebih suka itu memberi. Nah, itu praktekkan tuh seperti Andi ini ya. Jadi dia dengan memberikan walaupun lapar gitu ya, dia tuh berikan kue yang dibelinya itu, dan ketika diterima dan dimakan oleh orang yang kekurangan itu, yang membutuhkan itu, dia tuh timbul rasa sukacita gitu ya. Sukacitanya dia itu menghilangkan rasa laparnya dia gitu. Menarik kan? Itulah kasih yang Tuhan perintahkan untuk kita berbuat begitu. Nah, bisa dicontoh nih ya. Nah, satu lagi nih ya. Ada teman Andi juga, teman Bella itu juga memberi laporan itu seperti ini. Namanya Rio ya, saya bacakan ini ya. Di kelas saya ada seorang anak yang sangat bandel, namanya Boy. Mungkin kamu bandel juga apa enggak nih kayak Boy ini ya. Dia suka sekali mengganggu teman-temannya hingga menangis ya. Dan hari itu ada anak baru pindahan dari luar kota. Ia bertubuh agak kecil, kurus, dan kelihatannya itu pemalu. Ya, mungkin anak baru ya, masih pemalu ya. Nah, pada waktu istirahat, saya pergi ke toilet di belakang sekolah. Saya melihat Boy itu sedang mengganggu anak baru itu. Saya merasa kasihan kepadanya. Saya menghampiri mereka dan saya menarik
orang baru itu, ya anak baru itu ke belakang saya. Boy itu marah kepada saya. Namun dia tidak berani melawan saya karena dia tahu bahwa saya itu ikut bela diri, ya. Jadi dia takut gitu ya. Nah, saya paling tidak suka ada orang yang mengganggu orang yang lebih lemah. Nah, Rio ini bagus juga kan? Dia itu melindungi orang yang lemah begitu. Dia juga apa ya? Ya menjadi ya memberi perlindungan kepada yang lemah itu ya. Itu termasuk perbuatan kasih. Ya, anak-anak sangat rinci ya. Nanti kamu baca di Alkitab itu bahwa kasih itu panjang sabar dikatakan. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak nakal. Seperti lagu yang nanti kita belajar itu ya. Nah, tapi sekarang kita tuh harus berbuat seperti itu. Ya, kita mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus, dan kita akan menjadi bahagia. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup atau kita nanti belajar tentang lagu kasih itu, ada satu tugas yang kamu pekerjakan. Nah, caranya adalah ini pertanyaan, nanti kamu cari ya, cari tahu, tanya kepada orang tuamu kalau nggak tahu gitu ya, atau dilihat di Mbah Google gitu ya. Pertanyaannya adalah siapa yang mempraktekkan kasih ini di dalam hidupnya, kemudian dapat anugerah dunia yang bergengsi, yaitu Nobel. Kamu tahu itu hadiah yang sangat bergengsi ya, baik buat orang itu maupun buat mungkin bangsanya, negaranya gitu ya. Nah, Nobel ini siapa anak-anak? Nobel ini adalah dia penemu dinamit ya. Lalu dia membuat dinamit itu, dan itu dia menjadi kaya raya. Tetapi penemuannya itu, produknya itu bukan untuk kebaikan, tetapi untuk perang gitu ya, untuk membunuh banyak orang gitu, menghancurkan, sehingga dia sangat menyesal. Kemudian dia membuat kekayaannya itu untuk menganugerahkan kepada orang-orang yang berjasa di dalam ilmu pengetahuan, di dalam fisika, kimia, pokoknya untuk memajukan kesejahteraan manusia dan juga untuk kemanusiaan itu sendiri. Nah, ada orang-orang ya, anak Tuhan yang mempraktekkan ya, dia mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus itu, dia praktekkan, dan dunia atau Nobel ini menganugerahkan dia. Nah, dua aja ya, siapa dan siapa, mungkin bisa sebutkan itu, kemudian kamu tulis jawabannya, pemenang Nobel kemanusiaan ini siapa dan siapa. Itu dikirimkan ke grup orang tua. Nah, nanti kami beri hadiah ya. Kalau banyak banget nanti kita undi. Oke. Anak-anak, kita akan belajar lagu kasih ini agar kita hafal. Kasihilah ya sesamamu manusia gitu ya. Kita akan belajar dan kita lihat di sana sudah ada ya, di layar itu lagunya seperti itu. Baik, kita akan buka. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu tidak berbohong, kasih itu tidak mengganggu, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak nakal. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Baik, tadi lagu tentang kasih itu ya. Kamu bisa sambil nyanyi, kamu perhatikan juga kasih itu panjang sabar. Mungkin bisa kamu praktekkan ya. Atau ketika kamu mau marah, ini harus panjang sabar nih, ada kasih itu. Atau katakan jadi ada pengetahuan tetapi kamu praktekkan gitu ya. Dan kasih itu murah hati. Kamu bisa bermurah hati. Ingat-ingat kamu mesti murah hati sebagai murid Tuhan ya. Mesti seperti itu. Terus kasih itu tidak sombong. Ini yang susah ini. Kadang-kadang manusia ini senangnya sombong gitu ya. Tetapi Tuhan mengajarkan tidak boleh sombong ya. Jadi kita tetap rendah hati. Kasih itu lemah lembut. Nah, mesti lemah lembut ya. Tidak tidak orakan gitu ya. Tidak tadi itulah sombong, kemudian ya lemah lembut begitu. Lalu kasih itu tidak berbohong. Kalau kamu berbohong, ingat-ingat ya. Lalu kamu minta ampun kepada Tuhan, lalu perbaiki dirimu. Nah, aku tidak akan sombong lagi. Kasih itu di lagu itu tidak mengganggu. Ya. Lalu kisah kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak nakal. Ya, jadi kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, kalau kita melakukan hal itu, bukannya dapat Nobel, lebih dari Nobel. Nobel itu kan hanya dunia yang memberikan. Tetapi kalau kamu melakukan ini, Tuhan yang memberi anugerah kepada kamu, yaitu satu mahkota yang dari Tuhan. Oke, kita akan lakukan itu, kasih itu ya. Anak-anak, baik, kita akan berdoa, kemudian kita akan tutup sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh mendengar akan ajaran-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan telah melakukan ini, jadi tidak hanya mengajar saja, melainkan Tuhan telah memberikan dirinya sendiri untuk disalib untuk kami orang-orang yang berdosa. Itu adalah kasih yang paling besar. Allah Bapa telah memberikan anaknya yang satu-satunya itu untuk menebus dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga boleh mengetahui tentang kasih ini, menerima kasih dari Tuhan ini, sehingga kami juga melakukannya untuk orang lain, agar kami juga boleh memuliakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan memberi kesehatan, dan Tuhan juga memberi kesehatan kepada keluarga kami semuanya, kakak, adik kami. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah yang telah berupaya mengatasi pandemi ini.
Berkatilah mereka Tuhan, berilah hikmat darimu, dan bolehlah Tuhan mereka bekerja keras untuk menanggulangi, mengobati pandemi ini. Juga tenaga kesehatan Tuhan yang ada di garda depan yang mengobati orang-orang yang sakit. Tuhan berkati, beri kekuatan, beri kesehatan juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian anak-anak sekolah minggu kita ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Adik-adik, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan sekolah minggu. Dan amplopnya bisa dititipkan kepada orang tua. Pada saat di gereja bisa dimasukkan ke kantong persembahan. Terima kasih. Mari adik-adik semua kita bawa persembahan kita pada hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang bisa kami kumpulkan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati berkat-Mu ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami naikkan di dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini telah usai. Sebelum kita menyudahi sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Kak Anita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini sekolah minggu online kami telah usai. Kiranya Engkau memberkati hari-hari kami berikutnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini telah usai. Apabila ada tugas, jangan lupa dikerjakan ya. Dan selalu jaga kesehatan. Jaga jarak, selalu mencuci tangan, dan menggunakan masker. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.